Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sermila, NIM 86231202032, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 1. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang tips meningkatkan motivasi belajar di masa pembelajaran online. Adapun tips meningkatkan motivasi belajar yang dapat dilakukan yaitu 1. Menanamkan motivasi yang kuat. Belajar dari rumah memang terkesan menjadi beban bagi sebagian anak, baik karena alasan jenuh, lebih enak belajar di sekolah, atau lain sebagainya. Namun proses belajar dari rumah masih harus dilalui selama pandemi ini masih belum dinyatakan berakhir. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka kita harus memiliki motivasi yang kuat. Tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban, seperti menanamkan pikiran positif. Jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap bersemangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang, atau mungkin dengan motivasi positif lainnya. Yang kedua yaitu membuat agenda belajar. Langkah kedua yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu kita untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kita akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, belajar yang kita lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menentukan metode belajar yang cocok. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kita termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kita bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan dulu gaya belajar yang cocok dengan kita. Yang keempat yaitu istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Yang kelima yaitu menghindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.